Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala sayyidina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwatihi minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Asallahu an yanfa'ana wa yanfa'ukum jami'an bi'ulumil ulama warasatil anbiya' nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Hadirin ikhwan dan akhwat dimanapun kita berada, Anda berada semuanya, mari kita mencoba untuk menelusuri dan mempelajari kitab-kitab para ulama, yang mana mereka adalah pintu kita menuju Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah silsilah sanad kita untuk mencapai kemurnian Al-Quran dan Sunnah. Maka kita tidak bisa meninggalkan mereka. Kita harus bertanya kepada mereka. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ikhwan dan akhwat sekalian, di hadapan kita ada kitab yang sangat penting, yang sangat fenomenal, di abad 20 ini dikaji di berbagai pendidikan pesantren, terutama mereka yang ingin mengenal apa sih sebenarnya pendidikan, apa sih sebenarnya ilmu pengetahuan, bagaimana Islam memandang pendidikan. Di sini ada kitab Syarh Ta'limil Muta'allim yang ditulis oleh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Al-Hibru Al-Bahar Al-Fahama Dzul Maqamil Jalil. Begitu disebut oleh para ulama penulis ini, yaitu Imam Al-Alim yang sangat alim, Al-Allamah, alim allamah. Kalau ada sebutan alim allamah itu berarti beliau itu yatabahar. Yatabahar itu ilmunya itu begitu luas seperti bahtera. Begitu luas seperti bahar. Bahar itu lautan maksud. Al-Fahama, begitu faham. Dzul Maqam, yang memiliki posisi maqam al-jalil, yang mulia. Ini tidak terlalu berlebihan jika kita nisbatkan kepada orang yang betul-betul memahami ilmu Allah. Bukan hanya kita yang harus menyanjung mereka, tapi Allah dulu yang menyanjung mereka. Dari surah Al-Mujadilah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Siapa dia? Syekh Ibrahim Ibnu Ismail. Ketika menjelaskan tentang risalah yang disebut dengan Ta'limul Muta'allim, Tariqah At-Ta'allum, kitab Ta'limul Muta'allim, metode bagaimana belajar, yang ditulis oleh Said zamannya wa alamah awanihi Syekh Al-Imam Burhanul Islami Az-Zarnuji. Kita langsung saja kepada bab fasal yang pertama, yaitu faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi.
Beliau mengawali kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amali, yang telah mengutamakan anak cucu Adam bil ilmi wal amali, dengan ilmu dan amal, ala jami'il alami, di seluruh alam, wassalatu, dan salawat, ala Muhammadin, atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul arabi, pemimpin orang Arab, wal ajami, dan non Arab, wa ala alihi, dan atas keluarganya, wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya, yunabi'ul uluma wal hikam, yang menjadi sumber ilmu dan hukum serta hikmah. Wa ba'du, adapun setelahnya, falamma ra'aitu katsiran, maka ketika aku melihat banyak, min tullabil ilmi, dari para penuntut ilmu, fi zamanina, di zaman kami, yajidduna ilal ilmi, mereka bisa mendapatkan ilmu, wala yusallun, tetapi mereka tidak sholat, aw min manafi'ihi wa thamratihi, atau dari manfaatnya dan hasilnya, wahyal amalu bihi, yaitu hasilnya adalah amal, bihi, dengan ilmu itu, wan nasyar, dan menebarkan ilmu itu. Yuhrimuna, mereka tidak mendapatkan itu, maksudnya. 5, ketika annahum, bahwasanya mereka, akhta'u, mereka melakukan kesalahan, akhta'u, mereka salah, tara'iqahu, metodologinya, wa taraku, dan mereka meninggalkan, syara'itahu, syarat-syaratnya, wa kullu man akhta'a, dan setiap orang yang salah, at-tariqa, jalan, dhalla, maka dia akan sesat, wala yanal, dan dia tidak akan menerima al-maqsuda, yang dituju, qalla au jalla, baik sedikit maupun banyak, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Aradtu, aku berkeinginan, kata penulis buku ini, wa ahbabtu, dan aku menyukai, an ubayyina, untuk menjelaskan, lahum, kepada mereka, tariqat ta'allumi, metodologi belajar, ala ma ra'aitu, sebatas apa yang aku bisa lihat, fil kutubi, di dalam kitab-kitab, wa sami'tu, dan aku mendengar, min asatidhi, dari guru-guruku, aulal ilmi wal hikam, seutama-utama ilmu dan hikmah serta hukum, raja'ad du'ai, dengan berharap, berdoa, li, untukku, minar ragibina fihi, di antara orang-orang yang mencintai padanya, pada ilmu itu, al-mukhlisin, termasuk orang-orang yang ikhlas, bil fauzi, dengan kegembiraan atau keberhasilan atau keberuntungan, wal khallasi, dan ketulusan, fi yaumiddin, di hari akhir nanti, ba'da mastakhraju, setelah
ba'da mastakhartu, maka setelah aku istikharah Allah Ta'ala fihi, kepada Allah Ta'ala, fihi mengenainya, wasamaituhu, dan aku memberikan nama kitab tersebut adalah Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Wa ja'altuhu, dan aku membuatnya fusulan, berfasal-fasal. Faslun, pasal yang pertama, fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Nah, kita langsung kepada faslun yang pertama. Faslun fi mahiyatil ilmi wal fikhi wa fadlihi. Pasal mengenai apakah ilmu fikih dan keutamaannya. Seperti apakah ilmu fikih dan keutamaannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi, menuntut ilmu, itu faridatun, wajib, ala kulli muslimin, pada setiap muslim, wa muslimatin, dan muslimat. Perlu kita jelaskan di syarahnya ya, hadis ini. Di syarah di bawahnya itu kita perlu lihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Abtadi'u bil hadithi asy-syarif. Aku memulai dengan hadis yang mulia, tabarrukan, sebagai pengharapan barokah, wa tayammunan, mendahulukan, yakni tolabul ilmi. Ini tolabul ilmi, menuntut ilmu, fardu ainin, merupakan kewajiban ain. Fardu ain artinya wajib secara mutlak. Ala kulli muslimin, atas setiap muslim, mukallafin, yang sudah mukallaf, wa muslimatin, mukallafatin, dan muslimat yang sudah mukallaf juga. Kal ilmi, seperti ilmu, al mutakaffil, yang ilmu yang berkenaan bibayani ma'rifatihi, penjelasan atau pengetahuan, bima'rifatihi, pengetahuan kepada Allah Ta'ala, bil wahdaniyati, dengan keesaannya, wa ma'rifati sifatihi, dan pengetahuan sifat-sifat Allah, wa sidqir rasuli, dan kebenaran Rasul, idza la yajuzu at-taqayyudi fil qawli, at-taqayyudi, idza la yajuzu at-taqayyudi fihi, ketika atau apabila tidak diperbolehkan at-taqayyud, hanya terikat fihi, padanya, liqaulihi ta'ala, ada firman Allah Ta'ala juga, fa'lam annahu la ilaha illallah, surah Muhammad ayat 19. Baik para hewan sekalian, nah ini hadis tadi, penjelasan hadis tadi. Dalam riwayat yang lain itu redaksi hadisnya cuma ditulis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin saja.
Ada yang berpendapat wa muslimatinnya tidak disebutkan dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kekayaan pemahaman atau ikhtilaf perbedaan para ulama dalam menanggapi hadis ini, dan itu kita tidak ke arah itu ya. Baik, ini penjelasannya. I'lam, ketahuilah, bi annahu, bahwasanya sesungguhnya thalabul ilmi itu la yuftaradu, tidak diwajibkan, ala kulli muslimin wa muslimatin, atas setiap muslim maupun muslimat. Apa yang tidak diwajibkan? Talabu kulli ilmin, yaitu mencari seluruh ilmu. Jadi di sini dikatakan la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Yang dimaksud di atas tadi faridatun ala kulli muslimin itu adalah la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimatin talabu kulli ilmin. Jadi tidak diwajibkan mencari atau menuntut ilmu seluruh ilmu yang ada. Tidak. Bal yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Akan tetapi yang dimaksudkan wajib di situ adalah mencari ilmu yang disebut dengan ilmul hal. Apa ilmul hal itu? Kita lihat setelahnya. Kama yuqalu, seperti dikatakan di dalam bait di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang pertama, itu ada bait syair yang mengatakan afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hifzul hali. Afdalul ilmi, seutama-utama ilmu adalah ilmul hal, wa afdalul amali, dan seutama-utama amal adalah hifzul hal. Nah, kita lihat penjelasannya. Yuftaradu 'alal muslim, diwajibkan atas setiap muslim, talabu ilmin, yang diwajibkan adalah talabu ilmin, mencari ilmu, mayaqa'u, apa yang akan terjadi, lahu baginya, fi halihi, dalam kondisi hidupnya, fi ayyi halin, dalam kondisi apapun, kana, adanya. Fa innahu, maka sesungguhnya dia, labudda, diharuskan, lahu baginya, misalnya minas sholati, dari sholat. Jadi ketika ada seorang hidupnya itu harus sholat, nah itu disebut dengan ilmul hal. Harus sholat. Jadi ilmu tentang sholat itu wajib baginya, karena itu adalah ilmul hal baginya. Fayuftaradu, maka diwajibkan alaihi, atasnya, ilmun, ilmu, mayaqa'u, apa yang terjadi, lahu baginya, fi sholatihi, di dalam sholatnya, biqadri ma, dengan batasan apa-apa, yuaddi, yang dapat dia lakukan, bihi, dengannya, apa yang dilakukan, fardus sholati, kewajiban sholat. Wa yajibu, dan wajib alaihi, atasnya, apa yang wajib, ilmu ma, segala ilmu, yaqa'u, yang terjadi, lahu baginya, biqadri ma, dengan kemampuan yuaddi, yang bisa ia lakukan, bihi, dengannya, al wajibu, hal yang wajib tersebut. Jadi setiap orang muslim itu dia harus mempelajari dan punya kewajiban mempelajari ilmul hal. Contohnya adalah sholat. Ya, karena sholat itu adalah wajib baginya, maka dia punya kewajiban untuk melaksanakannya, mempelajarinya, ya, sebatas kemampuannya. Karena itu adalah wajib untuk dilakukannya. Li'anna, karena sesungguhnya, ma yutawassalu bihi, segala apa, yutawassalu, yang
menjadi sarana bihi dengannya, dengan sholat tersebut, ila iqamatil fardi, untuk melaksanakan kewajiban tersebut, yakunu fardhan, maksudnya segala sesuatu yang menjadi sarana untuk terlaksananya wajibnya sholat tersebut itu juga menjadi wajib gitu. Misalnya wudunya juga jadi wajib, berpakaian bersihnya juga jadi wajib, mengadakan airnya juga jadi wajib, membangun masjidnya juga jadi wajib, dan seterusnya. Wa ma yutawassalu, dan apa yang menjadi sarana bihi dengannya, ila iqamatil wajib, untuk menegakkan kewajiban tersebut, yakunu, itu yakunu wajiban. Nah, itu menjadi wajib juga. Wa kadzalika, dan demikian juga fis shaumi waz zakah, di dalam puasa dan zakat. In kana lahu mal, jika ada sarana yang itu bentuknya harta, wal hajj, dan haji juga, in wujiba alaihi, jika diwajibkan atasnya, maksudnya dari materi. Wa kadzalika, dan demikian juga fil buyu'i, di dunia perdagangan. In kana yattajiru, jika dia seorang pedagang. Maksudnya kalau dia seorang pedagang dan dari hasil dagangnya itu yang bisa menjadi sarana untuk pelaksanaan haji, maka dagangnya itu menjadi wajib. Ya, dan juga profesi-profesi yang lain yang itu bisa mendatangkan atau bisa mendukung pelaksanaan hal yang wajib, maka itu hukumnya menjadi wajib. Demikian dulu pembahasan kita di bab Mahiyatul Ilmi, kitab Ta'limul Muta'allim. Nafa'anallahu bi'ulumihi Syekh Az-Zarnuji fid daraini, amin. Al-'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.